Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, selamat malam. Mungkin baru kali ini kita merayakan hari raya dengan jumlah umat yang sedikit ya. Iya, tapi tidak apa-apa, yang penting kan inti perayaannya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar pewartaan dari kitab Kejadian, mewartakan kepada kita bagaimana Adam dan Hawa itu melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dapat dikatakan demikian karena mereka memakan buah dari pohon terlarang. Tuhan menghendaki supaya mereka tidak makan buah itu, tapi mereka melakukannya. Dan ketika Tuhan bertanya kepada Adam, siapa yang melakukan itu? Adam mulai mempersalahkan Hawa istrinya. Dan ketika Allah bertanya kepada istrinya, dia mulai mempersalahkan si ular. Dan memang dalam kitab suci dikatakan bahwa ular itulah yang memperdaya Hawa, dan Hawa memperdaya suaminya Adam. Saudara-saudari yang terkasih, simbol yang dipakai dalam perikop ini, si ular, itu adalah simbol untuk si jahat. Si jahat itulah yang sesungguhnya yang mau diwaspadai di sini, dan si jahat itu rupanya punya satu trik yang sangat jitu, yaitu memperdaya. Atau sinonimnya adalah membohongi, menipu. Maka dalam ajaran gereja, si jahat itu seringkali disebut bapa dusta, pendusta, penipu. Maka kita perlu waspada para saudara-saudari, bila sudah ada kecenderungan dalam diri kita ini untuk memperdaya orang lain, menipu, berbohong untuk menciptakan sesuatu kericuhan, itu adalah gejala-gejala dari roh itu, dari si jahat itu. Nah, tetapi kemudian yang patut untuk kita renungkan ialah bahwa ketika Tuhan Allah tahu bahwa si jahat inilah yang memperdaya Adam dan Hawa ini, Allah dikatakan dalam kitab suci mengutuk si jahat itu. Dan Allah membuat satu perjanjian bahwa keturunan dari si jahat itu dan keturunan dari perempuan ini. Nah, di sini perempuan yang dimaksud itu bukan lagi Hawa, tetapi menubuatkan perempuan yang baru, yaitu Bunda Maria nanti yang kita kenal, yang akan melahirkan Yesus. Dan dikatakan dalam kitab suci tidak akan ada lagi perjumpaan di antara mereka ini. Akan ada pemisahan, akan ada permusuhan antara keturunan si jahat dan keturunan perempuan yang baru ini, atau keturunan dari Bunda Maria itu. Inti dari perikop ini, para saudara-saudari, ingin menunjukkan kepada kita bahwa dosa asal yang membuat Adam dan Hawa itu jatuh, itu telah diputuskan ketika Bunda Maria. Itulah sebabnya Bunda Maria sering disebut sebagai Hawa yang baru. Hawa yang lama itu jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa karena kuasa si jahat dan membawa kematian dalam diri manusia. Tapi Maria sebagai Hawa yang baru membawa hidup. Karena Maria mau taat pada Allah. Adam dan Hawa belum mampu untuk menaati Allah dan mereka jatuh dalam dosa. Saudara-saudari yang terkasih dan adik-adik sekalian, dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Maria itu sebagai Hawa yang baru menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Kita semua sungguh dekat dengan fiat Maria ini, dan saya selalu yakin para saudara-saudari, ini adalah semangat kita bersama. Bahwa Maria itu dalam segala keterbatasannya berusaha untuk menundukkan pikirannya, menundukkan hatinya, dan mengucapkan kalimat yang sederhana ini. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Saudara-saudari, itulah ungkapan
orang beriman yang paling dalam. Maka gereja selalu mengapresiasi kerendahan hati Bunda Maria ini, karena tidak ada orang yang dapat mengungkapkan ini dari dirinya sendiri. Tentu ini adalah buah dari keterbukaan hati Maria pada Tuhan. Maria memang mau untuk taat kepada Allah, dan itulah para saudara-saudari yang membawa kehidupan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kalau dikatakan merayakan hari raya Maria dikandung tanpa noda, kita tahu dari ketaatannya itulah kita tahu bahwa Maria ini bukan orang biasa. Memang dia sama seperti kita manusia, tapi Maria memiliki keistimewaan karena sudah dipilih dan ditentukan oleh Allah sejak awal mula. Memang dalam kitab suci tidak ada dikatakan orang tua Bunda Maria, tetapi kita tahu bahwa Maria ini telah dipilih oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan untuk satu tugas yang luhur, mengandung Tuhan, membesarkannya dan menyaksikannya melakukan karya penyelamatannya. Saudara-saudari yang terkasih, itulah juga yang menjadi harapan bagi kita, bahwa Maria telah dipilih oleh Tuhan, diberikan rahmat untuk menerima karya keselamatan dari Tuhan. Gereja juga, kita ini juga diberi Tuhan rahmat yang sama. Maka mari kita belajar dari Bunda Maria, supaya kita juga boleh mengembangkan rahmat kekudusan itu untuk melanjutkan karya penyelamatan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, ada 4 hari raya besar dalam gereja Katolik untuk menghormati Bunda Maria yang harus selalu kita ingat, karena menjadi kerangka iman kita kepada Tuhan. Maria, Bunda Allah. Maria dikandung tanpa noda, Maria sang perawan abadi, dan Maria diangkat ke surga jiwa dan raganya. Banggalah menjadi orang Katolik karena kita punya iman ini. Maria selalu menjadi ibu dan saudari bagi kita untuk terus mencintai Tuhan. Saudara-saudari, mari kita lanjutkan perayaan ini. Mari kita selalu berdoa tekun kepada Tuhan lewat Bunda Maria, karena Bunda Maria telah menjadi rekan kerja Tuhan dalam karya keselamatan. Kita boleh juga mencapai Tuhan lewat pengantaraan Bunda Maria. Tuhan memberkati.